Akankah Welber Jardim akan senasib dengan Alkan Bagot? Masa depan Welber Jardim di Timnas Indonesia menjadi tanda tanya usai ia absen membela Timnas U20 di pentas kualifikasi Piala Asia U20 tahun 2025, 25-29 September tahun 2024. Welber Jardim memutuskan untuk absen membela Timnas Indonesia U20 di kualifikasi Piala Asia U20 tahun 2025. Fullback berusia 17 tahun itu diklaim lebih memilih bertahan di Brasil. Padahal, PSSI telah mendapatkan lampu hijau dari klub Welber Jardim, Sao Paulo 17. Selain itu, tiket pesawat dari Brasil ke Indonesia juga sudah dibeli. Manajer Timnas Indonesia U20, Ahmad Zaki Iskandar, mengatakan bahwa Welber Jardim masih berpeluang untuk dipanggil setelah kualifikasi Piala Asia U20 tahun 2025. Jika menjadi juara grup atau satu dari 5 runner-up terbaik kualifikasi Piala Asia U20 tahun 2025, maka Timnas Indonesia U20 bakal lolos ke putaran final di China pada 6-23 Februari tahun depan. Timnas Indonesia U20 ini kan kumpulan dari para pemain. Nanti setiap ada persiapan untuk suatu kejuaraan lagi, kami akan melakukan seleksi lagi, kata Zaki. Sekarang saja kan ada beberapa pemain yang promosi ke Timnas Indonesia U20, ada juga yang degradasi dan tidak masuk dalam daftar 23 pemain untuk kualifikasi Piala Asia U20 tahun 2025. Nanti akan kami evaluasi lagi, jelasnya. Lantas, mungkinkah Zaki bakal memberikan hukuman kepada Welber Jardim yang notaben dapat disebut mangkir dari panggilan Timnas Indonesia U20? Tergantung dari pihak Welbernya, ucap Zaki. Rizky Ridho soal Maes Hilgers yang segera gabung Timnas. Rizky Ridho mengaku tak masalah dengan kehadiran Maes Hilgers yang akan segera bergabung ke Timnas Indonesia. Tak berbicara soal persaingan, Ridho justru menilai pemain FV20 itu akan berdampak baik untuk lini belakang skuad Garuda. Seperti diketahui, Maes Hilgers saat ini sedang menjalani proses naturalisasi untuk menjadi warga negara Indonesia WNE. Pemain keturunan Manado itu sedang dinaturalisasi bersama dengan Eliano Reinders. Kini, proses naturalisasi Maes dan Eliano sudah disetujui oleh Komisi 3 dan 10 DPR RI. Maes dan Eliano tinggal menunggu waktu pengambilan sumpah sebagai WNE yang rencananya akan dilakukan di Kedutaan Besar Indonesia di Belanda. Kehadiran Maes bisa jadi mengancam posisi Ridho, Justin Hubner, Jordi Amat, dan Jai Itzeh. Kelima pemain ini akan bersaing untuk mendapatkan tempat utama di jantung pertahanan Timnas Indonesia. Walau begitu, Ridho tak melihat kehadiran Maes sebagai ancaman. Bek Persija Jakarta itu justru senang Maes akan menambah kekuatan skuad Garuda. Ya, saya tahu Maes Hilgers pemain bagus. Ini bagus untuk Timnas Indonesia, kata Ridho kepada awak media, termasuk MNC Portal Indonesia di Jakarta, Kamis 26 September 2024. Bagi Ridho, Maes Hilgers akan menjadi sarana belajar untuk lebih baik. Sebab, Ridho mengaku selalu mencuri ilmu dari pemain lainnya untuk tampil lebih baik di Timnas Indonesia. Bagus juga untuk saya belajar lebih baik lagi. Apa yang bisa saya ambil dari dia? Ujar Ridho. Selama ini, saya juga curi-curi ilmu dari pemain yang bagus di Indonesia. Apa yang bisa saya ambil? Itu bukan suatu masalah bagi saya, tapi malah menjadi motivasi bagi saya untuk lebih baik ke depannya, tukasnya. Manajer Timnas U20 ungkap alasan Welber Jardim absen. Manajer Timnas Indonesia U20 Ahmad Zaki mengungkapkan alasan sebenarnya soal Welber Jardim. Keputusan keluarga jadi latar belakang. Welber masuk daftar panggil 30 pemain untuk pemusatan latihan atau TC Timnas U20 menatap kualifikasi Piala Asia U20 2025. Sang pemain tidak kunjung datang sampai batas akhir pendaftaran pemain, sehingga akhirnya tidak masuk ke dalam skuad final berkekuatan 23 orang. Sebenarnya Indra Safri selaku pelatih kepala masih menunggu Welber sampai Minggu 22 September 2024. Tapi karena tidak datang juga, ia memilih tidak menyertakan nama bek sayap itu ke dalam skuad finalnya. Ahmad Zaki pun kemudian meluruskan isu seputar tidak hadirnya Welber. Klub Welber yakni Sao Paulo sebenarnya sudah melepas, tiket pesawat pun sudah disiapkan PSSI. Klub Welber yakni Sao Paulo sebenarnya sudah melepas,
Bahkan tiket pesawat pun sudah disiapkan PSSI. Welber ini dari klub sudah diberikan izin dan dari PSSI sudah mengirim tiket walaupun dari klubnya di sana mungkin jadwalnya cukup padat. Kata Ahmed Zaki kepada wartawan di Stadion Madia Jakarta Rabu 25 September. Tapi sudah diizinkan klub sebelumnya. Karena tidak datang, orang tuanya lebih memilih Welber tetap di Brasil. Buat kami tidak ada masalah, kan masih ada pemain lain. Dari informasi terakhir, memang ibunya yang mengirimkan informasi bahwa Welber tidak berangkat. Kalau dari timnya sudah ada pelepasan ke Timnas U20, klubnya sudah melepas ke Timnas, ucap Ahmed Zaki. Peluang Timnas Indonesia vs Belanda usai jamuan PSSI KNVB. Tengah pekan ini PSSI kedatangan tamu istimewa yakni Federasi Sepak Bola Belanda KNVB. Kesempatan jamuan dari PSSI itu turut dimanfaatkan membahas peluang digelarnya laga Timnas Indonesia vs Belanda. KNVB datang ke Jakarta pada hari Rabu 25 September 2024 untuk menawarkan program kerjasama kepada PSSI. Pada momen tersebut, KNVB diwakili oleh Guus de Jong sebagai Sekretari Jenderal KNVB, lalu Michael van der Sar Head of International Program World Coaches, dan Ruud van der Sar Head of Thales. New Partnership. Kedua belah pihak juga menandatangani nota kesepakatan on-all untuk mempromosikan sepak bola di berbagai level internasional. Pertemuan ini merupakan lanjutan pembahasan kerjasama PSSI KNVB yang dijajaki mulai bulan Mei lalu. Untuk tahun depan tergantung dari hasil kualifikasi nanti, mungkin kami bisa mengundang timnas senior Belanda secara profesional seperti saat kami mengundang Argentina, kata Ketum PSSI Erick Thohir membahas peluang laga timnas Indonesia vs Belanda. Hal-hal ini menjadi sesuatu yang kami jadikan agenda selanjutnya. Ini bisa menjadi sesuatu yang bisa kita kembangkan bersama-sama, ujarnya lagi. Secara umum, PSSI ingin hubungan dengan KNVB bisa saling menguntungkan. Sepak bola Indonesia harus terus berkembang ke arah yang lebih baik, dan itu membutuhkan bantuan dari KNVB dengan segala pengetahuan dan kapabilitas mereka. Erick Thohir juga menyebut bahwa kini adalah babak baru kerjasama antara PSSI dan KNVB yang difokuskan pada berbagai proyek pengembangan. Salah satunya, pendidikan pelatih sepak bola Indonesia. Indonesia dan Belanda punya hubungan yang panjang, dan hubungan di antara masyarakat menjadi pemicu dengan apa yang kita bisa kembangkan di sepak bola, ucap Erick Thohir.